Salam Rahayu. Rahayu Mbak, malam ya. Kita bertemu lagi dengan Mas Nanang malam ini, malam purnama ya. Iya, Mas, malam bulan purnama di Candi Brahu Trowulan. Trowulan ya. Kenapa Mas Nanang memilih Candi Brahu? Candi Brahu ini kita ambil titiknya ya, karena ini mungkin salah satu candi yang ada di Trowulan, dan titik ini sangat penting bagi kami ya, karena era Medang zamannya Empu Sindo juga pakai tempat ini. Satu, kedua, era Majapahit juga pakai tempat ini, dan tempatnya memang bagus banget sih untuk melaksanakan ritual seperti ini. Ya, energi di sini luar biasa, Luar sangat biasa. positif, Iya, energi positif. tenang, adem, Iya. ya Mas ya. Istilah bahasa Jawa itu ayem ya. Ayem, adem, Iya. ayem. Iya, iya. Oke, nah untuk Candi Brahu ini konon katanya apakah benar dulu tempat untuk pembakaran jenazah raja? Sebenarnya adalah tempat untuk upacara pendarmaan. Oh, oke. Itu jadi pendarmaan raja-raja itu dulu di sini, dan ini sifatnya adalah candi Buddha sebenarnya. Kabudan. Kabudan. Iya, itu. Jadi beberapa raja-raja Majapahit yang didarmakan di Simping, di Wijaya, terus di Gayatri yang ada di Ngetos, Payamuruk dan lain sebagainya. Mungkin dulu upacara pelepasannya di sini. Oh, Dan mungkin Bu Sinda juga pakai tempat ini. oke. Berarti Candi Brahu ini merupakan salah satu pusat kegiatan-kegiatan ritual zaman kerajaan ya? Iya, Mas, ya? iya. Dan mungkin dulu nggak semua orang segampang ini masuk tempat ini lah. Istimewa banget sih kita hari ini bisa dengan mudah ya kita masuk di sini, bisa ritual di sini. Candi Brahu ini kalau nggak salah satu candi terbesar ya? Terbesar di Trowulan, ya Trowulan. tingginya sekitar 23 meter tingginya, dan terbesar di Trowulan. Oke. Lalu sebenarnya di malam purnama ini ritual yang kita lakukan ini tujuannya apa, Mas? Tujuannya satu, Mbak, kita membersihkan diri ya, karena kotoran raga sudah kita bersihkan tiap hari. Kotoran jiwa, mulai iri, sirik, dengki, sombong, ini kan harus kita bersihkan juga. Kenapa kita ngambil di bulan purnama? Karena belajar dari masa lalu, Majapahit juga pakai bulan purnama. Saudara-saudara kita sampai hari ini juga pakai penanggalan bulan purnama. Dan kebetulan di sini yang teman-teman lagi ritual ini kan dari berbagai macam keyakinan. Karena kami menganggap bahwa gravitasi bulan di saat purnama ini lagi bagus. Bayangkan air laut ya, yang sekian banyak itu ketarik lah dengan gravitasi bulan, dan darah kita yang mungkin cuma 8,5 liter, ini kan pengaruh. Jadi intinya kita hari ini menyeimbangkan dengan getaran alam, terus mendengarkan pembicaraan alam. Apa pesan dari alam ini kita tangkap hari ini dengan cara kosong, meditasi itu. Jadi teman-teman hari ini mencoba dirinya itu untuk menyamakan frekuensi dengan alam, adaptasi dengan alam. Oke, mungkin karena kita selama ini terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, Iya. kita lupa menyeimbangkan diri, menyelaraskan diri dengan alam Ya, yang sehat. kalau terjadi balance kan ibaratnya kan kita bisa ngasih nafkah raga ya. Raga. Nafkah jiwa ini beda kan, selalu berlawanan. Kalau raga ini makan, jiwa ini kan harusnya puasa. Kalau raga ini tidur, jiwa ini kan melek. Dan hari ini kita ngasih keseimbangan untuk membangun jiwa dan raga itu. Berarti kegiatan ritual ini sifatnya universal ya, Mas? Siapa Universal. aja boleh ikut ya? Siapapun boleh ikut kan, siapapun bisa berdoa, bisa bakti, apapun agamanya, apapun sukunya. Intinya kita itu sama dari Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangura itu, bahwa kita berbeda-beda tetap satu jua. Jadi teman-teman di sini nih ada hampir berapa puluh orang ini agamanya beda-beda, Mbak. Tapi hari ini kita bisa rukun kok di sini karena Tuhan kita sama. Purnama kita hari ini sama. Jadi bicara dari background mereka yang sebelumnya tuh ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang kejawen, macam-macam. Tapi kita di sini tidak bicara perbedaan, kita bicara persamaan gitu. Jadi yang ada kita senada seirama sih hari ini, sama sebagai makhluk Tuhan, satu, kedua sebagai anak bangsa. Oke.
Lalu dari Mas Nanang sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua di sini? Ya cobalah kita menyatu, akrab lagi dengan alam, karena alam selalu ngasih kode-kode tertentu buat kita sendiri juga kan, semuanya, karena kita ini hanya bagian dari alam. Maka menyatulah dengan alam, ada tafsir alam, sayangi alam sehingga akan timbul imbal balik ya. Kalau kita menyayangi alam otomatis dengan sendirinya alam akan menyayangi kita. Jadi ada apapun itu mungkin dengan caranya alam untuk menyayangi kita, dengan mengingatkan, apapun dengan caranya alam atau lewat angin, air, api, ataupun unsur yang lain di alam ini selalu kita terhindar dari yang negatif. Ya, termasuk mungkin mau udah halangan apa atau pola pikir kita, mungkin yang berbisnis ya kan gimana pikirannya cerah ya, nyari peluang-peluang untuk bisnisnya bagus, yang karirnya di sekolah dan sebagainya. Intinya kita membersihkan diri, karena apa? Selama ini yang kotor itu kacamata kita sendiri kok. Sehingga melihat sesuatu itu jadi kotor. Kita koreksi lagi diri sendiri, kenapa sih kita tidak bisa berpikir secara berlian? Oh ternyata kotoran-kotoran di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita ini yang bikin sesuatu itu tidak kelihatan bagus gitu ya. Jadi hari ini kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran jiwa itu sebagai perawatan jiwa juga, dan menyatu dengan alam, karena alam ini purnama ini lagi bicara. Jadi kalau alam lagi bicara, ya kita nggak bicara sendirilah sesama manusia, nggak sibuk ngeramal ini ngeramal enggak lah. Tapi dari teman-teman yang ada di sini tadi dapatnya beda Mbak, nggak akan sama. Ya nggak akan sama. Semoga mereka dikasih petunjuk oleh alam gimana mereka harus berbuat ke depan tentang peluang kerja, tentang kesehatan, apapun. Intinya ayolah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Semoga teman-teman ini bisa sehat jasmani rohani. Amin. Amin amin ya itu. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Satu, sesuai dengan kapasitas jiwa dia ya. Kadang-kadang seseorang itu punya kotoran yang beda. Jadi kita membersihkan motor pun itu walaupun mereknya sama, tahunnya sama, tapi medan yang dia lewati kan beda. Sesuai dengan alur pikiran dia selama aktivitas ini. Jadi jumlah itu juga tidak jadi patokan yang terbaik adalah banyak, yang sedikit adalah kurang baik, enggak juga. Karena takaran kita untuk makan aja beda. Jadi saya nyoba membuka apa yang mungkin dari seseorang yang tadi saya kasih dupa 3, 7 ini dia nggak tahu. Tapi saya melihat kapasitas dia, harusnya berapa, komposisinya berapa. Keruwetan pikiran di mana, apa yang menghalangi jalan pikiran dia sehingga mungkin ini ke depan bisa jadikan jalan. Itu karena kita pakai api, hidup tanpa api kan nggak bisa jalan. Ya kan, nafsu itu harus ada, tapi nafsu harus tetap dikendalikan. Tuh. Kalau boleh tahu Mas Nanang, apa arti dari jumlah angka-angka dupa ini? Jumlah angka itu variatif ya, mulai dari 4, 7, ya kan. Kalau 4 itu kadang-kadang di Jawa ini kita pakai istilahnya telur papat ya. Oh, oke. Ya kita ada 4 unsur pembentukan tubuh, jadi air, api, angin, tanah. Mungkin kalau saudara kita yang muslim ada al-wahmah, subiah, mutmainah, dan amarah. Sebenarnya keempatnya ini mewakili dari jumlah dupa tadi untuk keseimbangan. Biar keempatnya terawat dengan baik dan tidak ada yang menang sendiri. Mungkin persentasenya 25 kali 4 kan sudah 100, tapi tinggal penggunaannya nanti. Kalau terjadi keseimbangan mungkin tidak ada apa-apa, sehat-sehat aja kita. Itu kalau yang 7 tadi kita berpedoman kepada hari kita ada 7 kan. Oh iya. Ya, 7. Semoga dari 7 hari itu apa sih yang kita lakukan ini? Seseorang tadi dapat pencerahan. Nah, mungkin dia lalai dan sebagainya. Semoga diingatkan oleh semesta, oleh alam ini lewat jalan pikirannya. Karena apa? Ini kerjanya nanti lewat getaran otak seseorang itu. Jadi kalau kita lagi hening, lagi kosong, itu yang bicarakan hati, bukan otak. Kalau otak nanti takutnya halu. Nah, takutnya. Dan di sini kita tadi merasakan sesuatu tuh hening, tenang, bukan sesuatu yang menakutkan, enggak kan. Justru di gelap kita tenang, justru di gelap kita tahu tempat yang terang. Itu. Jadi gelapnya ini bukan karena gelap pikiran, bukan. Tapi coba kita seimbangkan yang sehari tadi kita sudah interaksi dengan matahari yang begitu panas, begitu silau ya, tapi malam ini kita minim cahaya. Karena apa? Jadi keseimbangan. Karena dunia tetap isinya 2. Itu. Nah, tadi ada jumlah dupa 3. 3. Maksudnya apa Mas?
tiga ini menyangkut satu unsur di dalam tubuh kita. Itu ada yang merawat, ada yang lahir, ada yang memusnahkan. Ini macam-macam. Karena apa? Seseorang ini saya lihat beda. Apa yang harus dibenahi dulu? Ya, apa itu? Katakan kalau bannya bocor ya bannya ditempel. Nggak mungkin saya ngasih ganti oli ke dia. Ibaratnya motor gitu kan. Jadi variasi jumlah dupa tadi sebenarnya saya nangkepnya saat seseorang ini mulai dia saya kasih air. Itu saya tangkap dari getaran otak dia masuk ke otak saya. Oh ini. Gitu. Jadi nggak sama, nggak ada patokan. Itu alami aja dan mengalir dan tidak bisa dibuat-buat. Gitu. Jadi disesuaikan kebutuhan Iya, masing-masing individu dan masing-masing ya. ya itu. Ya. Ya. Oke. Terima kasih Ya. atas waktu ini. Dan tetap semangat terus ya sebagai manusia-manusia yang terlahir di zaman yang serba bingung ini. Semoga kita tercerahkan. Amin. Lanjut.